Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, bertemu dengan saya Dr. Agus Joko Santo di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10. Di acara yang sudah kita tunggu-tunggu adalah acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat ini setiap hari Rabu tayang dengan topik yang sangat spesial karena memang khusus membahas apa itu penyakit autoimun beserta dengan segala macam seluk-beluknya. Dan juga sebenarnya dengan sistem imun tubuh kita. Seperti biasa sebelumnya akan saya sapa ini dari Facebook maupun Instagramnya Alergi Imunologi Internasional ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Silahkan bergabung, silahkan join, ajak teman, kerabat, saudaranya semuanya ya. Karena nanti 1 jam ke depan kita akan membahas topik yang sangat menarik di pagi hari ini. Juga dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi nih, Sobat Muardi semuanya ya, selamat pagi semuanya. Silakan gabung. Memang acara Secangkir Kopi Hangat ini susah nih, kalau sore hari juga tidak bisa. Biasanya kan jam pagi hari, dan kalau jam 9 sampai jam 10 mayoritas adalah untuk bekerja ya. Tetapi nanti jangan kecewa kalau memang tidak bisa ikut live, karena acara live streaming Secangkir Kopi Hangat ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Nanti klik aja Secangkir Kopi Hangat ya. Agus Joko nama saya. Ya, nanti nggak lupa, nanti tempelkan. Ya, seperti biasa di topik pada pagi hari ini. Ini topik pagi ini sangat-sangat menarik ini. Karena berhubungan dengan kecil. Apa itu kecil? Pokoknya yang besar, yang jelas bukan besar. Besar itu berarti orang besar, ini yang membahas orang kecil ya. Jadi ini juga sebenarnya sudah sering kita dapatkan di keseharian. Karena masalah alergi ya, alergi itu sangat-sangat sering kita dapatkan. Mungkin kita karena sudah terbiasa dengan alergi, terus akhirnya jadi terbiasa. Sudah paling nggak seperti ini ya. Nanti 1 jam ini akan kita bahas, kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Dan tadi saya sudah singgung, karena kita membahas yang kecil, berarti nanti di bagian anak ya, bukan bagian penyakit dalam orang dewasa, bagian anak ya. Tapi tidak apa-apa, nanti untuk yang orang dewasa boleh bertanya ya, silahkan, boleh bergabung. Untuk menyingkat waktu, kita hadirkan narasumber kita hari ini. Pokoknya beliau ini seorang yang sangat kompeten di bidangnya, di bagian beliau adalah seorang spesialis anak ya. Terus bekerja di divisinya, di subbagian, jadi anak itu seperti penyakit dalam juga ada beberapa divisinya. Nah, ini di bagian alergi imunologi anak ya. Kita hadirkan narasumber kita hari ini, siapakah gerangan ya. Kalau siang hari tidak kelihatan, kelihatannya di malam hari. Nah, bisa ditebak siapa? Dokter Lintang ya. Silakan Dokter Lintang. Selamat pagi, Dok. Pagi-pagi silakan Dokter Lintang. Ini memang kalau pagi hari siang hari nggak kelihatan nih. Kalau malam hari. Kalau mendung nggak kelihatan, Dok. Kalau mendung nggak kelihatan. Siang hari pun kelihatan kalau pakai itu. Apa itu? Ya, apa itu namanya yang untuk melihat bintang tuh? Teropong. Ya teropong tuh. Kalau buska kalau di Indonesia ya. Gimana Dokter Lintang? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Dok, sehat. Ketemu lagi nih Iya, Sobat Muardi. iya ini. Jangan bosan-bosan lihat wajah saya. Ini wajahnya Dokter Lintang. Tapi nggak bisa lihat dong di masker kok. Iya sih, Dok. Kapan-kapan nanti makanya kita berharap ya Dokter Lintang ya, untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian. Ini masih era pandemi COVID-19. Pesan saya seperti biasa adalah jaga jarak ya, penting. Sering cuci tangan ya. Terus apa Dokter Lintang biasanya? Pakai masker tadi sudah ya. Yang jelas hindari kerumunan. Jangan terus mentang-mentang nanti terus apapun harus berkerumun bareng-bareng, jangan ya. Hindari kerumunan ya. Jadi seperti itu. Tetap apapun kita berharap biar secepatnya era pandemi Covid ini berakhir ya Dokter Lintang. Dan iya, dan nanti kita kan tidak perlu pakai masker ya. Wajahnya Dokter Lintang nanti kelihatan. Iya, pasiennya Dokter Agus Joko ini mungkin sudah lupa. Iya, lupa wajahnya siapa? Wajah lupa, tinggal kelihatan mata. Mungkin disapa juga tidak apa-apa nih Dokter Lintang, apa nih di Sobat Muardi dan dari Alergi Imunologi Internasional ya. Selamat pagi Sobat Muardi.
asuasi dong. Oh iya. Selamat pagi ayah bunda, sobat Muadi dan juga sobatnya dokter Agus Joko nih di alergi Oh iya. di Solo ya dok? Iya, oke. Alergi di Solo. Oh sebentar, ini kok suara nggak ada ya Dik? Di alergi imunologi itu di Solo, nggak ada suaranya ini. Sebentar, ini alergi imunologi Solo nggak ada suara ya. Ada suaranya. Ini kurang masuk tadi. Iya, kurang masuk ya. Udah jelas belum ini? Dari Marisa Kordoba ya, terus dari Mama Disi semua, Mbak Fairul, Nur sudah ada tes suara ini sudah masuk semua ya? Sudah masuk ya? Dari ini suaranya agak ini nggak masuk. Iya, jadi Sudah komen dok, kemeresek. udah kemeresek ya? Kemeresek suaranya. Ini dari ini udah jalan belum ya Mas? Udah jalan ya? Oke, enggak apa-apa. Sambil menunggu, maklum tadi pagi kayaknya itu sinyalnya itu mampir dulu. Belum makan sarapan. Jadi ya kadang enggak ya, kemeresek biasa. Jalan-jalan dulu. Ini mic juga mic-nya nggak tahu nih. Enggak apa-apa. Kita teruskan enggak apa-apa ya Dokter Lintang. Sambil nanti ini Mas Reza dengan krunya ada ini ya, membereskan. Ini Ya, Mbak Narsi. Si Palusia ini penggemarnya sobat Muadi loh dok. Oh iya, ini juga ini pasti juga ini. Iya, dia dari Muadi Wae, terus air kopi hangat. Muadi asa-asuasi juga dong. Iya betul. Oh iya, ikut juga nih. Ikut juga asuasi. Ini memang dari Kalimantan Barat ini memang Mbak Lucy Palusia nih ya. Oke, enggak apa-apa. Dokter Lintang, ini mungkin yang sobat Muadi dan alergi imunologi Solo sudah pada kenal semua Dokter Lintang ya, spesialis anak ini. Mau diulang lagi enggak apa-apa dok? Diulang lagi ini siapa? Bukan saya Dokter Lintang spesialis anak, hari ini diundang sama Dokter Agus Joko. Biasanya saya ini dok, jadi host acara Muardi yang live streaming seputar kesehatan anak dok. Jadi tapi sobat Muardi di rumah sakit Muardi sudah nggak asing lagi harusnya. Iya ya. harus. Tapi kalau untuk Nah wajahnya nggak ketutup nggak kelihatan. Iya, sebenarnya flyernya udah bertebaran dok di mana-mana nih gambar saya nih. Gambarnya sudah bertebaran di mana-mana. Tapi tanpa masker. Iya, tanpa masker. Terus lagi flyer pakai masker, jadi kan mirip. Oh iya bener. Ini dulu masih kecil dok, kalau sekarang sudah membengkak dok. Betul ya, udah agak bengkak. Oke, tidak apa-apa. Dokter ini kan 1 jam ke depan kan waktu kita memang mepet ya 1 jam, Iya. apalagi ya tetap kita kerjaan juga banyak sih ya, tidak apa-apa. Yang penting kita berharap semua, saya Dokter Lintang itu berharap sobat Muadi penyintas autoimun semuanya kan bisa mengenal lebih jauh apa itu autoimun ya, nanti dengan juga ada sistem imun tubuh kita. Nah, kita bahas hari ini adalah alergi ya, reaksi hipersensitif ini juga sebenarnya hubungan dengan sistem imunitas tubuh kita. Jadi alergi itu berhubungan sekali. Jadi nggak ada salahnya kita membahas masalah alergi ya Dokter Lintang. Ya. Dokter Lintang, ini mungkin untuk masalah alergi ini kan sangat sudah dikenal sebenarnya ya. Orang taunya kan, oh kalau gatal pasti alergi kan gitu, seperti itu ya. Padahal kan mungkin tidak seperti itu juga. Mungkin Dokter Lintang bisa menyampaikan dulu ke sobat Muardi maupun penyintas autoimun, sebenarnya apa sih alergi itu? Gitu ya. Tapi nanti khusus anak kali ya. Ya karena saya dokter anak dok. Jadi kalau selamat pagi ayah bunda sobat Muardi. Jadi kalau mengenai definisi alergi ya, alergi itu adalah suatu reaksi imun tubuh yang menyimpang. Jadi di mana pada kondisi anak yang normal terhadap suatu jenis protein tertentu bisa menerima, tapi kalau pada anak-anak yang dengan punya bakat alergi maka dia akan ada reaksi yang abnormal seperti itu. Biasanya sih ayah bunda sudah tahu ya apakah ini alergi atau bukan seperti itu. Tapi yang sering menyimpang adalah seringnya orang tua itu kalau misalnya anak gatal-gatal, pasti bukan hanya orang tua ya, mungkin orang dewasa pun juga ya, setiap kali memakan sesuatu atau terkena jenis protein tertentu menganggap itu adalah suatu jenis alergi. Nah, pencetus alergi itu apa? Padahal sebenarnya nggak selalu itu alergi ya, ya, terutama kalau pada anak-anak. Nah, makanya pentingnya bagaimana sih kita itu mengidentifikasi diagnosis apakah betul itu suatu alergi atau bukan. Kemudian kalau untuk pencetus alergi sendiri, kalau pada anak-anak ya dok, itu paling sering adalah suatu jenis yang berupa makanan maupun sesuatu yang terhirup. Kalau ayah bunda sudah tahu mengenai makanan, ada 8 jenis makanan yang paling sering
di anak-anak ya dok. Oh, di anak-anak ya. Yang paling sering yang menyebabkan dianggap sebagai pencetus alergi. Paling sering apa sih? Susu sapi, protein susu sapi, telur, ikan, seafood ya, jenis makanan laut, kemudian gandum, kacang tanah, kacang kedelai. Terakhir adalah yang paling sering tree nuts. Tree nuts itu yang sejenis kacang-kacangan dok, seperti hazelnut, almond, coklat gitu ya. Hazelnut kan sekarang sering dok ya di minuman-minuman kekinian itu yang di mall-mall itu kan sering ya, hazelnut milk tea atau almond milk tea gitu kan. Itu mahalnya karena di bahasa Inggris itu, bahasa Indonesia kan mungkin jadi lebih murah itu, separuh harga itu. Nah iya, itu hati-hati, itu juga bisa terkadang pada beberapa anak itu bisa juga sebagai pencetus alergi. Itu adalah bentuk pencetus alergi yang berupa suatu makanan. Ada juga yang berupa sesuatu yang terhirup, seperti paling sering adalah house dust mite atau tungau debu rumah ya. Kemudian apa itu, bulu binatang, kemudian serbuk sari tanaman, kemudian kecoa itu juga bisa, atau jamur kapang itu biasanya ada di dinding-dinding rumah, itu juga merupakan sesuatu protein yang terhirup yang menyebabkan atau sebagai pencetus alergi. Nah, itu beberapa pencetus alergi yang paling sering ya dok kalau di anak. Ya, sebelum kita bahas ini, mungkin yang sobat Muardi sama penyintas autoimun ini kan juga bertanya-tanya, sebenarnya alergi tadi sudah disampaikan dokter Lintang. Terus kebanyakan tuh yang ditemui apa sih dokter Lintang? Soalnya kan kadang gini, oh ini alergi, oh ini bukan nih. Nah, kan kadang keluhan yang sering apa ini sebenarnya yang sering didapatkan dari si anak ini biasanya? Kalau anak kan jalan lari-lari biasanya, nggak mau tahu. Kalau pada anak-anak dok, terutama pada bayi, itu prevalensi yang paling tinggi pencetus alergi adalah alergi protein susu sapi. Itu kalau di Indonesia sekitar 7,5% anak-anak itu mengalami alergi protein susu sapi. Kemudian di Asia juga protein susu sapi merupakan pencetus alergi yang terbesar. Pertama, yang nomor 2 adalah telur. Biasanya dari nomor 2 adalah telur. Walaupun tiap anak berbeda-beda. Nah, untuk manifestasi klinisnya atau gejala klinisnya untuk alergi pada anak juga bermacam-macam ya dok. Paling sering adalah 35% adalah dermatitis atopi biasanya, atau gatal-gatal ya, kulitnya kemerahan, gatal berulang, wujudnya bentuknya kronis ya, artinya berulang dengan keluhan yang sama setelah beberapa lama. Kemudian terutama yang paling penting adalah adanya bakat atau riwayat alergi pada keluarga. Biasanya paling sering adalah ayah, ibu, dan saudara kandung ya dok. Kalau kita untuk menelusuri bagaimana riwayat alergi pada keluarga, yang paling penting adalah ayah, ibu, dan saudara kandung. Semakin tinggi atau semakin ayah ibunya semakin mempunyai riwayat alergi, maka resiko alergi pada anak tersebut semakin tinggi. Nah itu dok, yang paling banyak ya dermatitis atopi ya tadi ya. Atopi ya. Kulitnya kemerahan, gatal berulang, dan tentunya berulang, nggak cuma baru sekali, tapi tentunya berulang dengan paparan pencetus alergi yang sama. Kemudian nomor 2 bisa juga kalau pada bayi seringnya kolik, jadi perutnya embung, sakit, tewel bayinya. Kemudian bisa juga diare. Kalau anak yang lebih besar bisa terjadi asma. Kemudian kalau anak usia remaja biasanya terjadi rinitis alergi, atau yang sering hidungnya berair, gatal, tersumbat. Nah itu biasanya kalau pada anak yang usia remaja. Kalau pada usia bayi di bawah 3 tahun paling sering dermatitis atopi yang berulang seperti itu. Dermatitis atopi ya, jadi dia di kulit, maksudnya di kulit. Nanti kalau dermatitis atopi kan kadang nggak paham. Iya, kulit gatal merah kemerahan. Nah tapi ini kadang-kadang overlapping ya dok. Sering orang tua itu menganggap kalau bayi atau putra putrinya itu kulit kemerahan, selalu overdiagnosis dengan suatu bentuk alergi. Nah itu yang perlu digarisbawahi ya ayah bunda, jangan mengkambing hitamkan ini adalah suatu bentuk alergi. Jadi yang penting adalah satu, tepat diagnosis. Kalau misalnya anak muncul ruang kemerahan pada anak, belum tentu itu suatu bentuk alergi. Bisa juga itu adalah infeksi ya, paling sering kalau pada anak-anak terutama bayi infeksi ya,
infeksi virus paling sering ya Roseola infantum atau exanthema sebelumnya gatal kemerahan gitu, disertai dengan demam ya, bisa campak atau yang lain. Tapi bisa juga ruang kemerahannya karena efek inflamasi atau peradangan di kulit. Misalnya kalau pada bayi baru lahir sering kan dok kulitnya merah-merah atau muncul bintil-bintil gitu. Nah itu bisa juga karena hawanya terlalu panas, sirkulasi udaranya kurang baik, itu juga bisa membuat ruang kemerahan pada kulit pada bayi. Nah itu juga belum tentu itu adalah suatu bentuk penyakit alergi. Jadi harus tepat diagnosisnya. Bagaimana cara tahu kita diagnosis memastikan apakah itu alergi atau bukan? Konsultasikan ke dokter ya. Jadi sering juga karena sering overdiagnosis, pasien itu ayah bunda itu sering setelah anaknya baru sekali makan sesuatu, apalagi yang baru sudah mulai MPASI ya dok, pemberian makanan pendamping ASI sudah dimulai, ketika muncul keluhan baru sekali makan kalau udah ruam kemerahan, ini pasti alergi terhadap protein, sehingga seringkali ayah bunda itu orang tua terus melabilisasi bahwa anaknya ini alergi terhadap semua jenis protein, sehingga dihindari dok semua jenis protein. Telur nggak dimakan, ayam betul ikan nggak dimakan, takut dok, terus dikasih makan apa? Cuma dikasih makan sayur aja. Kurang gizi akhirnya. Akhirnya apa? Anaknya jadi kekurangan protein, jadi padahal protein, terutama protein hewani ya, makanan pemberian makan yang benar itu sangat penting pada 1000 hari pertama kehidupan loh ayah bunda. Golden period itu sampai 1000 hari itu berapa tahun itu? 1000 hari pertama 3 tahun. Dari awal dijanin dok, dari kandungan 2 tahun berarti ya? Ya, sampai 2 2 tahun ya. Nah itu penting sekali pemberian protein, terutama protein hewani ya, selain karbohidrat dan lemak. Nah itu jangan dihindari, jangan samaratakan bahwa semua jenis, setiap satu kali anaknya didiagnosa alergi terhadap protein tertentu belum tentu alergi terhadap protein yang lain, sehingga perlu pemberian alternatif, pemberian nutrisi sumber protein yang lain. Jadi jangan menggeneralisasikan ya. Ya jadi tadi harus betul tepat diagnosisnya, pastikan apakah kondisi pada anak itu suatu bentuk alergi atau bukan. Kemudian yang kedua, identifikasi jenis alergen. Jenis alergen itu adalah yang mencetuskan alergi ya. Identifikasi apakah jenis alergennya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, apakah jenis alerginya itu terhadap protein tertentu, seperti misalnya susu sapi atau telur atau coklat. Terkadang orang tua sudah tahu sendiri dok, bisa mengidentifikasi sendiri ya. Keluhannya kan paling sering dok, anak saya itu setiap kali makan telur pasti muncul bintik-bintik merah. Setiap kali terkena main bulu binatang, main kucing di rumah pasti asmanya kambuh. Hampir 90% dari anamnesis aja atau wawancara dengan orang tua sudah bisa mengidentifikasi pencetus alerginya apa. Jadi yang penting adalah identifikasi dulu, jangan menggeneralisasikan semua jenis protein itu sebagai penyebab alergi. Ya, betul sekali. Jadi memang apapun tetap kontrol, tapi memang bantuan dari orang tua itu sangat penting sekali ya dokter Lintang. Soalnya kan kalau nanti dari kita sebagai dokter kan cuman sesaat ketemu ya. Kalau beliau-beliaunya ini kan setiap saat bisa mendampingi, bisa ketemu, bisa memerhatikan. Terus ibunya kan juga tahu yang diberikan tadi apa sih ya kan, nanti makanya nanti saling membantu dengan dokternya ya, bapak ibu, ayah bunda tadi ya. Bapak ibu boleh. Bapak ibu ya, bapak ibu semuanya itu saling bisa membantu dokter ya. Jadi bapak ibu itu sebagai dokter di rumah, tetapi tidak boleh ngobati loh ya. Jadi dikira ngobati, jadi dokter itu membantu. Dan nanti kalau membantu kita sebagai dokter itu mengetahui sebenarnya itu benar tidak tadi alergi ya, dokter Lintang ya. Jadi kan tahu. Jadi apa sih? Dokter kan tidak tahu, cuma tahu saat ini kenapa. Ya, jadi itu ya, masalah alergi memang pelik sekali nih. Ini sebelumnya mau tanya dulu Mbak Win ini, Mbak Win nanti tanya sebenarnya untuk orang dewasa ya tidak apa-apa. Untuk dokter Lintang. Tadi Mbak Win ya. Ini pagi dokter, ini saya autoimun ya dengan RASS ya, Sjogren, SLE, ANT ya, IBD ya. Akhirnya ini sensitif semuanya. Jadi saya selalu konsumsi obat alergi. Apa bahaya kalau diminum berkepanjangan? Ini juga sama untuk orang anak kecil sama ya. Gimana dokter Lintang nih? Ini kalau minum obat yang alergi yang berkepanjangan gimana ini? Ya, sebenarnya
untuk secara umum ya dok ya, untuk secara umum bahwa ketika kita sudah bisa mengidentifikasi faktor pencetus alerginya, yang tata laksana yang paling baik adalah satu, menghindari, harus dihindari faktor pencetus alerginya. Jadi selama terpapar terus menerus maka penyakit alerginya akan selalu muncul, itu akan selalu muncul. Nah kemudian kalau sudah dihindari tapi belum masih selalu muncul, yang kedua adalah evaluasi diagnosis ya dok, tentunya jangan-jangan ini bukan suatu bentuk alergi, sudah dihindari kok masih muncul. Kalau pada pasien-pasien dengan alergi ya, misalnya dengan urtikaria atau kulit kemerahan gatal berulang setiap kali minum obat alergi baik, tapi kalau misalnya berkepanjangan lebih dari 6 minggu, nah itu bisa berhubungan dengan suatu penyakit autoimun juga masih sangat mungkin. Nah apalagi Mbak Wina Asri ini dengan suatu penyakit kondisi autoimun, bisa jadi mungkin barangkali manifestasi klinisnya seperti mungkin gatal-gatal atau yang lain ya, kulit kemerahan atau yang lain, itu adalah suatu manifestasi dari penyakit autoimunnya juga bisa. Belum tentu itu satu alergi. Nah makanya dikonsultasikan pasien dokter Agus Joko ya. Bisa konsultasi nanti Mbak dengan dokter Agus Joko. Karena kalau biasanya kalau muncul kulit kemerahan berulang berkepanjangan masih sangat berhubungan dengan penyakit autoimunnya, masih sangat mungkin. Ya betul sekali ya Mbak Win ya. Jadi sudah sampaikan Dokter Lintang untuk yang sobat mati penyintas autoimun sekalian, gatal atau kadang sering disebutkan alergi itu memang tadi kita lupa di awal ya. Jadi memang ada yang namanya kemungkinan dari autoimun, kemungkinan yang kedua adalah reaksi hipersensitif ya terhadap sesuatu. Jadi nanti memang terbagi dua itu yang secara besar. Jadi makanya kalau Sobat Muardi, kalau penyintas autoimun mungkin sudah paham ya, kalau punya Sobat Muardi dan saudaranya mendapatkan seseorang kok gatal terus nggak sembuh-sembuh, terutama orang-orang dewasa ya, patut dicurigai adanya kemungkinan autoimun juga di dalamnya ya. Tidak hanya dia itu alergi terhadap sesuatu ya. Jadi kalau mengatakan sudah ada dokter sampai di depan, ada bakat-bakat dari orang tua, sebenarnya juga nanti juga dari kakek, nenek, juga buyut juga bisa, tapi memang paling dominan dari orang tua saudaranya ya. Jadi gitu Mbak Win, namanya alergi ya, alergi itu bukan hanya alergi, apapun kalau kita minum yang berkepanjangan itu kan juga tidak bagus ya kan. Masih ada efek sampingnya, ada, kecuali memang ada beberapa yang dia itu manfaatnya lebih banyak dibanding kejelekannya. Contohnya misalnya orang pasien dengan DM, gula, orang dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi, itu tetap dia harus minum setiap hari seumur hidup karena kemanfaatannya jauh lebih banyak dibanding kejelekan dari akibat mengkonsumsi obat. Kalau alergi enggak, nanti kalau alergi kita bicara dia alergi masalah ya Mbak Win, alergi masalah misalnya di luar yang dari autoimun ya, kita nyari dulu sebenarnya sih apa sih yang menyebabkan dia gatal atau memberikan ruam-ruam dan sebagainya. Nah kalau yang terbaik adalah untuk alergi itu nomor satu kalau tahu penyebabnya adalah menghindari penyebabnya ya, menghindari kontak dengan penyebab itu nomor satu ya. Baru kedua nanti adalah mengkondisikan tubuh kita sendiri, merubah gaya hidup kita ya. Nomor tiga nanti baru dengan pemberian obat. Obat pun nanti dipilihkan yang cocok yang mana. Biasanya ada diberikan yang minimal dulu, kemudian nanti baru dinaikkan bertahap seperti itu untuk bisa ngontrol. Tapi ya dokter Nina ya, itu yang pertama tadi yang diketahui menimbulkan gejala itu harus dihindari dulu nomor satu ya. Merubah gaya hidupnya, selesai olahraga segala macam, psikisnya ya, faktor pikirannya juga harus dikendalikan, baru nanti obat ya. Karena orang psikisnya banyak dokter Lintang ya, banyak yang orang stres pun bisa memicu gatal. Orang tidak sembuh-sembuh ternyata cemas ya. Biasanya itu orang dewasa ya dok? Iya orang dewasa. Remaja dan usia remaja sih. Ya usia-usia remaja belasan tahun ke atas itu biasanya kecemasan. Saya sering mendapatkan gitu, mungkin dokter Lintang juga banyak. Kalau anak ibu susah ya, nggak susah ya. Anak itu kan objektif. Anak itu senengnya, anak itu karena adanya senang dan senang sekali sih. Iya, senangnya 10% senang, yang senang sekali 90%. Biasanya kalau remaja itu ini dok, habis putus pacarnya. Nah, patah hati. Kayaknya ini
cerita pengalaman pribadi. Jadi curcol. Dan ini untuk suara sudah jelas ya dari Sobat Muaddi dan penyintas autoimun sekalian. Ini tes juga tes suara bagus ya, udah bagus ya. Ini dari Eka Rahma ini, dari Eka Rahma dari Facebooknya Muaddi ini. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam ya. Pagi Dokter Lintang dan Pak Dokter, mau tanya Salma DM gula darah GDS terkontrol ya, gula darah sewaktu ya terkontrol karena dicek wajib tiap hari. Kapan tensinya kalau pas kontrol selalu baik? Tapi itu ya, tapi tiap di rumah kadang tinggi 130/90. Kulit juga sekarang sering bentol-bentol dan lebam-lebam, sudah anak IF. Terus kemarin ke hemato juga bagus, tapi kenapa masih lebam-lebam dan pas pusing saya cek GDS dan tensi. Apa bisa ya dok, anak kecil hipertensi di angka berapa tensi anak normal? Oh ini untuk yang anak ya. Umur berapa ini Mbak? Tadi siapa tadi? Mbak, coba di Eka Rahma. Ini putranya umur berapa ini? Ya, anak. Tapi mungkin dari anak, mungkin dari Dokter Lintas ini bisa menyampaikan. Ini kan ya, dokter anak ya. Ini pasien kontrol rutin dok, endokrin kan sebetulnya ya. Dulu pernah dikonsultasi. Oh iya oke. Kulitnya sering lebam dan bentol-bentol. Yang barangkali perlu untuk pemeriksaan evaluasi laboratorium juga penting ya dok ya. Iya. Karena kan Mbak Salma ini dengan diabetes mellitus itu juga kalau pada anak dengan DM tipe 1 juga salah satu bentuk penyakit autoimun ya dok ya. Nah kalau pusing saya cek kemudian tensinya tinggi masih bisa, anak-anak masih bisa terjadi hipertensi. Ya. Range normal tensi pada anak-anak tentunya tiap usia berbeda-beda. Nanti kapan-kapan kita bahas nih di topik live streamingnya bagian anak nih, hipertensi pada anak. Nanti kita angkat deh. Iya nih, malah bagus ada usulan nih, usulan topik nih. Tentunya berbeda-beda. Nah, tiap range normal usia tinggi badan itu disesuaikan kalau pada anak-anak. Jadi tidak bisa disamaratakan anak A dengan anak B dengan grade tensinya tentunya berbeda-beda. Nah, nanti dikonsultasikan aja setiap kali kontrol. Saran saya untuk Dek Salma di rumah setiap kali cek tensi dicatat, kemudian setiap kali kontrol ditunjukkan untuk hasil pengukuran tensi di rumah seperti cek GDS di rumah ya, sehingga itu nanti akan bisa dievaluasi. Apabila memang itu betul hipertensi, masuk kriteria hipertensi, tentu ada penyebabnya kalau pada anak ya, nggak seperti pada orang dewasa ya dok yang usia penyakit degeneratif kalau hipertensi, tapi kalau ada anak-anak tentunya pasti ada penyebabnya. Apakah itu suatu manifestasi yang lain, penyebab yang lain, atau paling sering kalau pada penyakit anak-anak dengan autoimun paling sering karena efek samping pemberian obat metilprednisolon ya. Bisa juga sering terjadi efek sampingnya adalah hipertensi. Nah, kalau misalnya memang itu sudah masuk kriteria hipertensi, nanti akan diberikan obat untuk pengendali tekanan darah atau hipertensinya. Seperti itu. Iya. Bisa kita sapa dulu nih dari teman sahabatnya Dokter Lintangnya, ada Dokter Riza nih. Bagus sekali nih materinya ya, Dokter Riza ya. Selamat pagi Mas Riza ya. Jadi saya tambahkan ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan Dokter Lintang bahwasanya ini Bu Eka Rahma tadi punya putra ya. Putra. Kalau sudah punya DM berarti ingat-ingat DM. Berarti anak kecil rata-rata DM tipe 1 ya, membutuhkan insulin. Berarti dominannya adalah si anak itu punya autoimun, jenis autoimun ya. Makanya hati-hati, kadang dicek. Mungkin dicek anak IF normal, iya pasti normal ya. Anak IF normal karena DM tipe 1 penandanya tidak di anak IF ya. DM tipe 1. Seseorang itu memiliki biasanya 1 atau 2 atau 3 lebih ya autoimun, jarang sekali memiliki single atau tunggal autoimun. Makanya hati-hati nanti si putranya ini sudah punya DM yang tipe 1 yang kemungkinan besar autoimun, mungkin autoimun lain akan keluar. Salah satu yang sering menonjol adalah vaskulitis. Vaskulitis nanti sering keluar, makanya didapatkan. Kalau dicek di hemato, di bagian darah ini sebenarnya itu kemungkinan besar kan ada normal, tapi memang karena vaskulitis tidak dicek di hemato, ada pemeriksaan sendiri ya untuk ke arah sana. Makanya sering didapatkan lebam-lebam. Ini juga nanti untuk orang dewasa juga bisa ya. Jadi autoimun, misalnya tadi Mbak Win punya ada Sjogren, terus kemudian ada lupus, ada RA ya, ada
proktitis tadi, kolitis ya IBD tadi, itu biasanya juga sering diikuti oleh vaskulitis. Nanti makanya mudah lebam. Orang autoimun itu sangat sensitif semuanya, ototnya, sarafnya, pembuluh darahnya semua sangat sensitif, sampai hatinya pun sensitif. Baperan, ya nah, iya, makanya, baperan. Padahal kalau sedikit-sedikit baper itu juga mempersulit penyembuhan ya, Dok? Iya. Mempengaruhi penyembuhan ya, Dok? Gini, kalau baper kan harusnya ke mall. Lah, sekarang Nggak ada boleh COVID nggak ke mall, tambah baper lagi, iya kan, susah lagi. Kan bisa, Dok, lihat drakor, Dok. Drama Korea makin baper, Dok. Makin baper kan kalau lihat itu kan sinetron ya susah, tambah ikut suasana. Jadi itu ya Mbak Eka, saya tambahkan jawabannya juga seperti tadi, sangat mungkin itu ya vaskulitis karena dia DM tipe 1, dia ada autoimun di dalamnya ya terus ini Dokter Riza nih, sekarang dijawab nih. Dokter Riza nih. Dokter Riza. Jika anak alergi susu sapi, bagaimana solusinya? Oh, iya. Nih? Ya, ini yang mau jawab siapa nih? Ya, terima kasih pertanyaannya di Instagram. Jadi kalau alergi susu sapi kan sering ya, Dok ya, kita jumpai kalau pada bayi terutama. Bagaimana solusinya? Nah, tentunya satu, identifikasi dulu dia betul, pastikan dulu diagnosisnya. Apakah betul putranya atau putrinya apakah betul sakit alergi terhadap protein susu sapi. Biasanya dokter anak akan melakukan suatu uji eliminasi dan provokasi, Dok. Jadi pastikan dulu dia alergi susu sapi atau tidak. Caranya adalah dengan, kalau ada dua macam. Jadi kalau misalnya anaknya itu mengkonsumsi susu formula, maka hentikan dulu penggunaan susu formula standar, formula susu sapinya. Biasanya dari dokter anak akan merekomendasikan suatu jenis susu alergi tertentu ya, Dok, suatu jenis susu yang terhidrolisa sempurna atau yang susu jenis alergi. Paling tidak selama 2 minggu. 2 minggu betul-betul dihindari penggunaan susu formula standar, tapi penggunaan susu jenis alergi selama 2 minggu. Setelah 2 minggu sampai dengan 4 minggu, apabila keluhannya membaik, maka perlu diprovokasi lagi, diberikan susu formula yang di awal, susu formula standar. Kalau memang itu muncul reaksi manifestasi alergi yang sama, masih sangat mungkin itu bisa dipastikan itu adalah suatu jenis alergi terhadap susu sapi. Tapi kalau ibunya menyusui, bayinya mendapatkan ASI eksklusif, maka yang harus dihindari adalah, yang harus diet adalah ibunya. Ibunya yang harus diet atau menghindari semua produk protein susu sapi. Produk protein susu sapi itu nggak cuma susu aja loh, Bunda. Jadi ada susu, ada keju, ada roti ya. Roti-roti kan sekarang terbuat dari bahan utamanya masih ada susu, kemudian biskuit, makanan-makanan kemasan itu harus diperhatikan. Jadi ibunya yang harus mengeliminasi atau menghindari produk protein susu sapi dulu, paling tidak selama 2-4 minggu. Kemudian nanti kalau membaik, ya ibunya, berarti kalau ibu klinisnya membaik, kemudian dicoba lagi ibunya mengkonsumsi produk protein susu sapi. Kalau muncul keluhan yang sama, masih sangat mungkin itu bayinya adalah alergi terhadap protein susu sapi. Nah, bagaimana solusinya? Tidak perlu diganti susu formula khusus untuk alergi, hanya ibunya yang harus menghindari semua produk protein susu sapi, karena kan bayinya masih minum ASI. Jadi seperti itu. Ini kalau yang masih minum ASI, misalnya kalau yang usia-usia sudah yang ada tambahan tadi MPASI, terus ada dengan susu sapi tadi, itu terus alergi gimana? Apakah bisa digantikan dengan yang sejenis ataupun yang apalah yang bisa menggantikan dari nilai gizinya tadi? Iya, nah kalau misalnya bayinya sudah mulai makan, artinya sudah mulai mendapatkan MPASI, maka pilihan, kalau sudah bisa terdiagnosis itu, sudah dapat diidentifikasi bahwa anaknya adalah suatu alergi terhadap susu sapi, kalau masih mendapatkan ASI, lanjutkan ASInya, tetap ASInya dilanjutkan, tapi ibunya yang menghindari protein susu sapi. Kemudian makan makanannya untuk si bayi tetap diberikan alternatif nutrisi jenis protein yang lain. Tidak diberikan protein susu sapi. Tapi jenis protein yang lain kan banyak ya. Bisa daging sapi. Jadi kalau alergi terhadap susu sapi belum tentu dia alergi terhadap daging sapi. Jadi jangan dihindari semua produk sapi, hanya protein susu sapinya. Masih bisa diberikan alternatif
pemberian protein yang lain. Masih ada daging sapi, daging ayam, ikan, seafood, itu kan jenis protein hewani yang lain. Jadi berikan alternatif nutrisi protein yang lain sehingga anak tidak akan terjadi malnutrisi. Karena kalau seringkali ya dok ya pertanyaannya, kalau misalnya sudah di blind menggeneralisasi bahwa anak saya itu alergi terhadap protein, maka semua protein terus dihindari. Akibatnya apa? Anak jadi stunting, jadi kekurangan, jadi anemia, kekurangan zat besi, kemudian gangguan fungsi kognitif, anaknya jadi nggak pinter. Padahal itu generasi emas ya kan dok, anak itu kan generasi emas. Jadi harus betul-betul diperhatikan mengenai alergi terhadap protein itu agar tumbuh kembang anaknya juga tetap optimal. Iya. Gitu dok. Jadi gitu dokter Lisa ya. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti bisa bertemu dengan dokter Lintang di rumah sakit Dr. Mardi. Ya mungkin jajaran sebelahan lah kursinya. Udah pindah sekarang. Oh, dari ini aja, dari alergi imunologi dulu aja. Dari Mbak Fairul Nur nih, dari Singapura ya. Wah, Singapura luar biasa. Dok, kalau anak flu terus apa juga termasuk alergi ya dok? Dan sudah dikasih obat dokter tapi masih sama, tetap flu. Anak sekarang usia sudah 6 tahun dok. Kalau ada bakat dari orang tua apa nggak bisa diobati dok? Nah nih, flu terus, termasuk alergi enggak? Sudah dikasih obat tetap sama, tetap flu. Sekarang usia 6 tahun. Kalau ada bakat dari orang tua bisa diobati enggak? Ya. Dari siapa tadi dok? Mbak Fairul Nur. Mbak Fairul ya. Mbak Fairul ya. Ya jadi kalau misalnya anak flu-nya berulang ya misalnya, belum tentu itu pasti alergi. Terkadang overdiagnosis ya dok. Anaknya flu berulang kemudian didiagnosis itu suatu jenis alergi ya. Pastikan dulu. Namun kalau dari riwayat keluarganya memang ayah atau ibunya mempunyai bentuk penyakit alergi walaupun jenis alerginya berbeda, itu masih bisa anak itu berisiko sekitar 40 sampai 60% anak berisiko alergi dengan manifestasi atau penyakit alergi yang belum tentu sama. Jadi misalnya ibunya punya asma, bapaknya gatal-gatal setiap kali makan udang atau jenis protein yang lain, anaknya bisa jadi alergi protein susu sapi atau anaknya bisa jadi rinitis alergi. Belum tentu penyakit alergi anak dengan orang tua itu belum tentu sama. Masih sangat mungkin kalau misalnya kedua orang tuanya berisiko alergi atau misalnya hanya salah satu orang tua yang mempunyai resiko alergi, maka resiko alergi pada anak juga masih mungkin. Jadi sekitar 35-45% anak masih bisa berisiko alergi. Kalau misalnya anaknya flu, seperti tadi pertanyaan Mbak Fairul, apakah itu suatu jenis alergi ya? Kita belum tentu bisa memastikan. Jadi konsultasikan dengan dokter. Kalau memang itu dicurigai suatu alergi, pastikan penyebabnya, pencetus alerginya harus diketahui. Karena untuk tata laksana yang paling baik adalah menghindari jenis pencetus alerginya. Kalau misalnya masih selalu terpapar, selama masih terpapar oleh pencetus alergi yang sama, ya tidak akan hilang. Ada mitos ya dok, kalau zaman dulu sekalian saya ngomongin mitos ya. Ada mitos kalau misalnya dok anak saya itu kayaknya kok alergi coklat ya, tapi saya kasih terus, lama-lama sembuh. Lama-lama sembuh, itu berarti bisa ya dok ya, untuk mengobati alergi itu harus diberikan terus biar badannya kebal. Nah itu benar atau enggak? Itu mitos ya, itu mitos bunda. Selama setiap kali sudah alergi terhadap jenis tertentu, selama terpapar, maka dia tidak akan hilangnya. Walaupun ada beberapa protein tertentu yang bisa membaik ya dok ya. Contohnya seperti alergi susu sapi tadi yang kita bahas. Itu pada usia 3 tahun 90% akan mengalami perbaikan klinis, akan sembuh hilang. Walaupun pada beberapa anak bisa terjadi manifestasi atau penyakit klinis alergi yang lain. Misalnya pada bayi alergi susu sapi, nanti gedenya bisa jadi asma atau rinitis gitu. Masih sangat mungkin. Betul sekali ya. Mbak Fairul ya, tadi dari Dokter Lintang bagus sekali ya. Saya tambahkan Sobat Muati juga ya, dan penyintas autoimun sekalian. Kalau kita ketemu nanti pilek terus ya, pilek terus untuk anak maupun orang dewasa nih, dua-duanya harus ada nih. Iya, harus karena orang dewasa, anak dan iya, dok, dewasa nih. Sering juga dok anak-anak usia sekolah, apalagi 6 tahun. Ya kalau sekarang sih pandemi nggak sekolah sih ya dok. Ya, tapi kalau di rumah lah. Di rumah. Nah kalau anak-anak usia sekolah 6 tahun, TK, PAUD, sekolah SD itu flu berulang, itu bisa juga paling sering penyebabnya sebenarnya adalah infeksi, itu paling sering. Sekarang Bu, anaknya lagi flu, main sekolah, nulari temennya,
Giliran anaknya sembuh, anak temennya yang sakit, terus ketularan lagi muter gitu. Tapi terbukti loh dok, sekarang musim pandemi corona ini anak-anak tidak sekolah, di rumah aja. Angka kejadian batuk, pilek, flu pada anak tuh berkurang. Loh. Berarti memang penyebarannya asal tuh dari ayah ibunya nggak bawa ya. Berarti penyebarannya tuh sebenarnya dari teman-temannya loh. Iya terbanyak begitu. Nanti penyakit virus banyak ya. Jadi nanti mulai dari apa cacar air, gondongan, ya toh, terus apa itu gabak ya, itu influenza, flu itu memang semuanya pasti muter itu ya. Dan saya tambahkan tadi untuk viral ya sama yang sobat Mati bahwasanya kalau ketemu siapapun anak orang dewasa sering pilek, langkah pertama adalah dilihat hidungnya dulu ya, dilihat hidungnya, belum tentu dia suatu alergi ya, dilihat hidungnya dulu, hidungnya itu bengkong atau tidak, nomor satu itu dulu. Kalau memang ada hidung bengkong itu sebaiknya diperbaiki dulu, perbaiki. Kalau memang itu semuanya tidak ada yang bengkong, berarti kita berpikiran oh kemungkinan itu suatu proses yang lain, bisa alergi, bisa infeksi ya, terutama infeksi virus yang terbanyak. Nah, alergi nanti diingat-ingat apa sih sebenarnya yang menyebabkan alergi. Banyak tadi saya sampaikan Dokter Lintang, jadi saya tidak usah ulang, jadi itu bisa lihat struktur tulang hidungnya dulu, baru kemudian kita pikiran alergi anak kecil memang terbanyak sih. Sebenarnya kalau anak kecil ya di bawah 6 tahun itu kan memang makanan yang terbanyak ya. Iya, paling banyak makanan dok. Tapi kalau setelah itu memang yang dihirup, tadi saya setuju memang nanti makanya ada istilahnya perjalanan penyakit ya, atopic Mars tadi ya. Jadi memang ada gatal kulit, kemudian pilek kan, terus asma, seperti itu ya. Jadi begitu ya Mbak Fairul Nur. Dan kalau memang tadi bisa, kalau orang tuanya ya kalau orang tuanya alergi memang punya bakat, itu disampaikan Dokter Lintang tadi ya. Punya bakat pasti ada, tetapi tidak mutlak ya, tidak bisa seperti sama dengan orang DM, sama dengan orang hipertensi. Jadi kalau memang ada punya bakat itu kalau keluar kalau tidak diasah. Iya betul, tidak diasah, tidak keluar. Yang asahnya apa? Berarti dengan alergi. Seperti DM juga harus diasah. Seperti gini aja, bapak ibunya penyanyi, putranya punya bakat nyanyi, tetapi nggak pernah dilatih, ya nggak keluar. Tetapi kalau dilatih cepat sekali keluar. Itu bedanya yang namanya bakat seperti itu. Iya. Nih dari Bintari Edogawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya, selamat pagi dokter ya. Anak saya yang pertama umur 7 tahun, setiap hari makan lauknya telur. Wah, setiap hari makan lauknya telur, setiap hari nih. Dulu tidak pernah muncul gatal, tapi baru sekitar 1 tahun ini dia gatal dan seperti koreng. Apakah ini karena konsumsi telur yang berlebih atau ada faktor pencetus lain? Sebagai catatan, sehari dia bisa makan telur 4-5 butir nih, 7 tahun. Wah, saya segede ini aja kalah nih. Gimana nih Dokter Lintang nih? Ya. Sehari 4-5 butir telur, bisa 7 tahun nih ya. Ya Mbak Bintari, jadi ini muncul dulu 7 tahun, dulu nggak pernah nggak apa-apa, sekarang baru 1 tahun ini kan, seperti ini sekarang gatal atau umurnya koreng. 7 tahun ini, umurnya 7 tahun ini. Ya, secara umum dulu bahwa alergi terhadap suatu zat tertentu atau makanan ataupun sesuatu yang hidup itu perlu adanya proses sensitisasi. Artinya apa? Proses pengenalan terhadap pencetus alergennya tertentu. Jadi butuh beberapa kali paparan sampai bisa menimbulkan suatu manifestasi alergi ya dok ya. Nah, kalau misalnya dulu seperti ini, misalnya dok dulu anak saya makan telur nggak apa-apa, tapi kok sekarang ini makan telur jadi muncul gatal-gatal atau yang lain. Nah, tapi kalau seperti kasusnya putranya Mbak Bintari ini seperti gatal dan koreng baru 1 tahun ini, apakah itu suatu bentuk alergi atau tidak? Belum tentu. Bisa jadi itu juga suatu penyakit infeksi. Jadi pastikan dulu, konsultasikan dengan dokter, pastikan dulu apakah dia betul diagnosisnya suatu bentuk alergi terhadap telur itu atau bukan. Kalau misalnya ragu-ragu, bisa dipertimbangkan untuk pemeriksaan penunjang ya dok ya, untuk memastikan apakah dia alergi terhadap protein telur. Itu bisa dilakukan pemeriksaan. Jadi belum tentu dia, apalagi kalau sudah muncul koreng ya. Koreng kan biasanya mungkin karena gatal sampai digaruk-garuk, itu bisa jadi ada infeksi sekunder, ada infeksi bisa menyebabkan jadi koreng. Kalau pada anak-anak paling sering gatal disertai dengan koreng di kulit kayak infeksi bakteri ya dok, impetigo seperti itu ya misalnya. Atau prurigo, bukan impetigo, prurigo. Nah, jadi bisa juga bukan, tidak selalu itu adalah suatu bentuk alergi, bisa juga itu suatu infeksi. Jadi pastikan apakah itu betul suatu diagnosisnya adalah suatu alergi terhadap protein tertentu atau protein telur ini.
sehari bisa makan telur 4-5 butir. Sebenarnya tidak ada efek samping untuk makan sekian banyak, itu tidak ada referensi yang menyebutkan bahwa overdiagnosis makan telur itu seperti itu, nggak ada. Terus habis itu bikin bintul-bintul. Kadang seringnya mitos ya dok, kalau dikasih makan telur kebanyakan telur terus jadi bintul, apa tuh, bisul. Efek sampingnya ada satu, bentol-bentol. boros, duitnya gue beli itu uang. Iya, kan telur sekilo sekarang berapa tuh? Sekilo paling isinya kan 13 ya, 14 ya. Itu kok tahu sih? Nah, iya, 13-14 butir, ini hampir setengah kilo nih sebenarnya, sepertiga kilo, 3 ons ya. Jadi sehari bisa makan telur 4-5 butir. Sebenarnya tidak ada referensi yang menyebutkan itu overdiagnosis telur terus jadi bisulen, jadi bentol-bentol, jadi gatal-gatal koreng, itu tidak ada hubungannya. Tetapi kalau saran saya, alangkah baiknya kalau jenis proteinnya di switch ke jenis protein yang hewani yang lain. Sebenarnya bukan masalah karena alergi, tapi untuk lebih pada nutrisinya ya dok ya. Protein kan yang paling baik, yang paling direkomendasikan adalah jenis protein hewani. Telur memang protein hewani, tapi sumber protein non-hem yang pengikatan terhadap zat besinya lebih sedikit, lebih berkurang dibandingkan dengan jenis protein hewani yang lain. Begitu. Kalau mau tahu bagaimana apakah betul ini alergi terhadap telur atau enggak, bisa dieliminasi dulu Bu Bintari tadi ya. Jadi dihindari dulu deh, coba dihindari nggak makan telur selama 2-4 minggu. Kalau masih keluhannya masih sama, sudah dihindari telur tapi kok keluhannya masih sama, nah jangan-jangan bukan alergi terhadap telur. Bisa dikonsultasikan dengan dokter, jangan-jangan memang itu penyakit infeksi kulit. Nah, bisa, apalagi dia sudah 7 tahun. Silakan datang ke rumah sakit Dr. Mardi. Dan yang betul tadi, dok lah gimana mau dihindari telur, anaknya minta telur, kan gitu. Jadi iya, saya setuju sekali dengan itu ya Mbak Bintari dan Sobat Mardi dan penyintas autoimun. Jadi kalau yang terbaik itu adalah yang bervariasi makanan itu ya. Seperti kalau saya ditanya Dokter Lintang, buah apa dok yang paling baik? Jawaban saya adalah apa? Lotis atau rujak. Tahu, karena beraneka ragam ya. Protein itu memang telur bagus, tadi sudah sampaikan Dokter Lintang, komposisinya itu macam-macam. Nanti ada yang saling melengkapi. Lah disitulah aneka ragaman atau variasi dari jenis makanan ya. Mohon maaf nanti yang dari ibu-ibu ini yang mohon maaf ya harus pintar memasak, mengolah makan. Yang sepele aja misal sama-sama ayam ya, di ayam satu digoreng biasa, yang satunya digoreng terus nanti kasih macam-macam, itu udah beda juga ya. Jadi kadang kan kalau orang, apalagi anak kecil ya, kalau mau makan kan lihat dulu, kok kayak gini bentuknya kan gitu ya. Sudah bentuknya seperti itu, nggak menarik, dicium baunya kan nggak enak. Nah, itu udah padahal makanan mahal ya. Jadi ya ini nanti konsultasi dengan Dokter Lintang bagaimana cara mengolah makanan yang baik ya. Bagaimana beliau itu memang pakar chef ya, chef masak ini. Enggak dok, dulu cuma masak buat anak saya dok. Jadi itu bagaimana cara mengolah makanan yang sederhana jadi baik. Harus kreatif ya. Iya, itu harus kreativitas itu. Makanya ibu-ibu. Variasi. Jadi vitamin, contohnya gini aja, kalau misalnya telur satu itu kan ada vitamin D tapi kecil ya, enggak banyak. Cuma 20 IU saja, kan kecil sekali. Jadi ya harus ada variasi ya. Kandungan besi dan dasarnya, asam folat dan sebagainya itu kan juga enggak sebanyak yang lain. Gitu ya Mbak tadi ya? Bintari ya, oke. Terus dari Aisyah Fikri Tama nih, selamat pagi dokter nih, mohon izin bertanya, jika orang tua ada riwayat alergi makanan, kemudian pada anak curiga juga didapatkan alergi, pasien datang dengan keluhan ruam-ruam kemerahan pada kulit dan kadang sesak nafas, bagaimana cara mengetahui faktor pencetus alergi pada pasien anak tersebut? Apakah perlu dilakukan di uji skin prick test? Tahu ya nih? Atau adakah pemeriksaan penunjang lainnya? Terima kasih dokter. Pasti dok. Oh sebentar ini kan kita belum sapa ini, yang kita sapa dulu sebelum jawab pertanyaan ini kan udah banyak yang tadi terima kasih udah join ya. Dan Mbak Lucia dari Kalimantan Barat. Ini mana nih suaranya yang dari Medan? Ini biasanya ada dari Medan, dari Aceh sampai ke Papua, Maluku. Ini pada belum absen nih, presensi nih. Belum ada presensi nih. Ada Taiwan, Hongkong, ada presensi dari Jerman, Belanda. Ya ini memang karena udara, karena di sana masih COVID juga, sama dengan kita. Nah, nanti mungkin pada karena sinyal kita juga error tadi. Berarti di sana juga mungkin error juga ya. Mungkin nggak sampai dok. Atau gimana dok? Iya betul juga. Jadi gimana nih Dokter Lintang tadi masalah tadi? Ya anak 6 tahun. Bagaimana mengetahui ya? Intinya pertanyaan adalah bagaimana mengetahui pencetus alergi ya. Nomor 1 dari anamnesis dulu ya, dari orang tua.
Sebenarnya sebagian besar 80% faktor pencetus alergi bisa didapatkan hanya dari anamnesis atau wawancara terhadap orang tua ayah bundanya. Setiap kali makan A pasti muncul reaksi, atau setiap kali makan B muncul reaksi, atau setiap kali habis main dengan kucing pasti muncul reaksi alergi. Kemudian habis main di daerah yang berdebu pasti muncul reaksi alergi. Jadi dari anamnesis atau wawancara terhadap orang tua sebenarnya sudah bisa mendiagnosis, sudah bisa mengidentifikasi pencetus alerginya. Tapi kalau misalnya orang tuanya bingung, saya juga nggak tahu nih dok, apa ya dok, kayaknya sama ini, sama ini, sama ini, sama ini, sama ini, itu kan banyak tuh. Jangan sampai meratakan, mengeneralisasikan semua faktor pencetusnya adalah pencetus alergi itu semuanya gitu. Kemudian kalau misalnya masih bingung, boleh dilakukan pemeriksaan penunjang seperti skin prick test atau pemeriksaan laboratorium darah. Ya, itu juga bisa dilakukan untuk mengetahui pencetus alerginya apa. Kalau misalnya masih bingung, boleh dilakukan. Gitu. Iya, jadi tadi siapa sih Mbak Aisyah. Ya, seperti tadi ya, memang untuk makanan agak tetap tadi pertanyaan, anamnesis tanya keluhannya. Makanya tadi sudah kita sampaikan di depan ya Dokter Lintang. Pentingnya ayah ibu itu sebagai dokter yang di keluarga, ya, yang saat di rumah. Dokter kita ini cuman sesaat saja mengetahui ya. Itu pun lebih banyak dari bapak ibu. Ya mohon maaf kan, si anak kan kalau kita tanya juga nggak paham, ya kan. Kecuali kalau yang pasiennya itu orang dewasa, beda cerita, ya kan. Nah, di dokter anak itu bagi saya memang sulit sekali ya. Saya di dokter anak itu sulit sekali karena pasien anak tuh objektif loh dok. Kalau sakit ya sakit. Iya objektif gitu. Memang objektif. Cuman kan kadang kalau yang usia 2 tahun setahun kan ditanya malah main macam-macam, ya kan. Jadi nggak fokus. Jadi bagus itu. Dan memang untuk makanan tadi kok tahu ada skin prick test, bagus sekali ya. Prick test itu bagus, tetapi untuk khusus makanan terbaik itu tadi saya sampaikan Dokter Lintang adalah dites. Tes provokasi namanya, uji coba ya, challenge test ya, tapi istilah uji coba, kita uji coba makanan. Nanti silakan datang ke rumah Dokter Muardi bagaimana caranya, nanti akan dilakukan ya. Kalau memang semua tidak bisa dilakukan, ada pemeriksaan namanya yang diuji darah. Cuma memang tidak begitu spesifik, dan memang sensitivitasnya memang tinggi juga ya, spesifitasnya tidak begitu. Ada namanya yang food ya, food atopi ya, food allergy. Nanti ada pemeriksaan itu di sebuah laboratorium di tempat kita Indonesia, ada, bisa ngecek 224 jenis makanan ya. Nanti bisa dilihat secara cepat, tapi lewatnya dari darah. Tetapi terbaik adalah pemeriksaan dengan tadi uji coba dengan makan ya. Skin prick test bisa, tetapi untuk yang lain yang bukan untuk makanan. Begitu ya. Terus apalagi nih? Ini ternyata udah kurang 5 menit ya. Padahal kita baru mau mulai ini ya, baru pemanasan tadi. Dokter Agus pemanasan. Iya, Dokter Lintang sudah capek. Mungkin satu lagi nih ya, Wahyu ya, Mas Wahyu ya. Izin bertanya dok, keponakan saya usia 4,5 tahun, laki-laki ya. Usia segitu kan baru aktifnya, ya dok. Nah yang jadi pertanyaan itu gini dok, jika keluar keringat banyak, tiba-tiba badan bentol semua dok, dan jika nanti malam tiba dan udara dingin, bentol juga muncul lagi dok. Oh berarti kalau keringatan bentol, malam kalau udara dingin bentol. Tapi katanya ada kecurigaan kelainan sel darah putih sih dok. Apakah bentol ini berpengaruh ya dok dengan kelainan darahnya? Harus ada pemeriksaan apa ya dok? Terima kasih. Silakan datang ke rumah Dokter Muardi dulu. Ya, silakan Dokter Lintang. Iya, jadi ini mungkin barangkali kasusnya bukan cuma sekedar kasus alergi atau bukan ya, tapi kalau secara umum bentol-bentol, gatal-gatal pada kulit itu juga bisa sangat mungkin dipengaruhi oleh alergi. Bisa alergi pada bentol-bentol pada kulit, ruam kemerahan, bisa juga dicetuskan oleh faktor psikis, faktor fisik, artinya bisa juga karena udara panas atau misalnya udara dingin, itu juga bisa. Tiap anak tentunya berbeda-beda. Tapi kalau sudah pernah dicurigai adanya suatu kelainan sel darah putih, nah saya juga belum bisa memastikan apakah ini berpengaruh dengan kelainan darahnya yang kasus bentol-bentolnya ini atau tidak. Jadi sebaiknya dikonsultasikan kembali dengan dokter yang merawat, yang melakukan pemeriksaan. Barangkali memang perlu ada pemeriksaan yang lain ya dok ya. Iya, seperti itu ya. Setuju tadi memang dari siapa mbak tadi mbak diturunkan mbak?
dari Wahyu ya, betul ya, tadi sudah sampaikan. Memang seperti itu bisa ya. Jadi nanti kalau kita banyak berkeringat keluar bentol bisa, apalagi kalau kena tekanan ya, ketekan apa, mohon maaf, misal pakai celana dalam terlalu ketat nanti bentol ya, pakai baju ketat juga nanti bentol atau ketat bentol bisa ya. Itu salah satu jenis atopi ya. Nanti memang atopi jenisnya banyak. Atopi itu berarti seseorang yang kecenderungan untuk timbul alergi tadi ya, dokter. Jadi bisa juga ya dermografisme. Jadi memang dia salah satu kelainan atopi, masih sangat mungkin. Tetapi bisa juga ini memang satu bagian dari kelainan darah. Ini biasanya yang sel darah putih yang bermasalah ya. Karena dengan aktivitasnya yang berlebihan dia bisa juga memunculkan suatu reaksi seperti orang alergi ya. Jadi paling bagus tetap kontrol dulu ya. Kita evaluasi lagi ya. Silakan datang ke rumah sakit Dr. Madi, nanti bisa ketemu Dr. Lintang atau di bagian hematologi sini anak ya, ada ya. Nanti biar ketemu di sini. Ini rumahnya kan dekat juga nih. Terus bawahnya Mbak, dari bawahnya Mbak ini usulan dari Mbak Eka Rahmani bagus sekali nih ya, Dokter Agus. Ini kapan-kapan bisa dong menghasilkan psikolog anak nih. Oh iya dok, ini bagus dok. Ini bagus ya, nanti psikolog anak kita hadirkan untuk ya, ini kalau bulan ini udah penuh, jadi mungkin bulan depan. Ya loh dok, karena sering anak-anak dan DM, ya loh, bapernya kayak drakor tadi. Ini Dokter Lintang nih. Dokternya juga baper kayak drakor, enggak. Iya dok, karena sebenarnya enggak cuma pasien anak ya dok. Iya. Menurut saya hampir semua pasien penyakit autoimun atau penyakit kronis yang lain pasti. Nanti ada di bulan ini, hanya nanti ada kita ngadakan psikolog. Memang kita nanti mengadakan untuk yang autoimun, yang untuk orang dewasa. Tapi ini bisa kita hadirkan di bulan Desember nanti, insya Allah ya. Desember kita hadirkan untuk psikolog anak. Kan bisa sering kali jadi depresi dok ya. Bapernya kayak drakor. Ya, berarti itu ya. Ini mamahnya juga sering lihat drakor ini. Jadi gitu Dokter Lintang, nggak terasa waktunya sudah ini mau habis. Sobat Madi dan penyintas autoimun sekalian, kita memiliki grup komunitas autoimun ya, grup komunitas autoimun yang mana ini hanya yang penyintas autoimun, yang mengidap autoimun saja yang ikut ya. Ada, kita punya nomor WhatsApp-nya ya, tolong dicatat nomor WhatsApp-nya adalah di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, grup komunitasnya autoimun ya, khusus yang penyakit autoimun itu di 0852 8206 2239 ya. Dan live streaming ini bisa dilihat kembali ya. Kalau yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya kalau ini kan jam kerja ya, kalau jam kerja biasanya kan pada tidak bisa ikut secara live ya. Bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi. Dan kalau sudah dilihat, jangan lupa diapain Dokter Lintang biasanya? Like, comment, dan subscribe ya. And share ya. Karena memang kita menghadirkan, insya Allah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi memang tidak ada hoax ya. Jadi mungkin ada hoax di antara kita. Iya, ada hoax di antara kita. Insya Allah sih, karena kita menghadirkan yang narasumber yang kompeten di bidangnya ya, di bidangnya. Jadi itu mungkin yang terakhir ini Dokter Lintang, karena memang, dan mohon maaf ini yang belum terjawab, ada beberapa belum terjawab ya, karena memang waktunya tidak memungkinkan. Mungkin dari sedikit terakhir nih dari Dokter Lintang nih, pesan untuk ayah dan ibunya. Kalau untuk anak sih mungkin karena beliau masih kecil ya. Iya. Tapi bagaimana sih terkendala mengenai alergi ini ya? Jadi kalau misalnya muncul keluhan, pastikan dulu satu, tepat diagnosisnya. Pastikan dulu, ayah bunda harus memastikan dulu apakah betul anak putra-putrinya itu menderita suatu penyakit alergi terhadap jenis makanan atau sesuatu yang terhirup ya, pencetus alergi tertentu atau tidak. Konsultasikan dengan dokter yang merawat. Kemudian yang kedua, identifikasi pencetus alerginya. Harus tahu identifikasi faktor pencetus alergi, apa yang menyebabkan alerginya muncul. Kalau sudah tahu, yang ketiga adalah hindari faktor pencetusnya. Sehingga yang keempat, kalau sudah diketahui faktor pencetusnya, sudah dihindari, berikan alternatif nutrisi protein, jenis protein yang lain agar tumbuh kembang anaknya juga tetap optimal. Begitu dok. Oh, saya mau pesan boleh ya dok? Oh iya, silakan. Jangan lupa besok hari Kamis ada live streaming info seputar kesehatan anak Muardi Asah Asu Asih. Kita menghadirkan narasumbernya dari bagian nutrisi anak, topiknya tentang pemberian susu formula, pemilihan susu formula. Sama ini dengan ini cocok berkaitan dengan alergi tadi ya. Alergi susu-susu mengenai alergi. Jadi check it out besok ya. Dan yang terakhir ini saya ucapkan untuk selamat ulang tahun untuk Yayasan Sjögren Syndrome ya. Saya memang di dalamnya Sjögren Syndrome Indonesia ya. Selamat, semoga tetap
sukses terus ya, berjaya dan tambah maju dengan bisa mengakomodasi semua penyintas autoimun, terutama yang Sjogren ya, Sjogren syndrome. Dan mungkin karena ini waktu terbatas, terima kasih atas kehadiran Dr. Lintang ya di acara Sang Kopi Hangat. Mungkin bisa kita undang lagi nih kapan-kapan nih Dr. Lintang ya. Tapi terkait tetap masalah anak ya. Dan kita insya Allah bertemu kembali di minggu depan di hari yang sama, hari Rabu jam 9 sampai jam 10 dengan topik yang berbeda dan tidak kalah menarik dengan topik sekarang, tapi tidak terlepas dari penyakit autoimun dan sistem imunitas tubuh kita. Mungkin dari saya sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi.